Adapun pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan. Jadi saat ini kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sifatnya umum, dan tadi jam 5 pagi saya lihat sudah terkumpul 5,3 juta rekening. Jam 5 pagi tadi. Saya kira kalau sekarang jam 9 ini rekeningnya bisa dilihat secara real time teman-teman kita. Pemerintah mulai September hingga Desember yang akan datang akan memberikan subsidi upah bagi sekitar 15,7 juta pegawai berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Salah satu pihak yang menjadi rujukan adalah BP Jam Sostek. Dialah lembaga yang memiliki data yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dari data sebanyak itu, bagaimana dengan mereka yang terkena PHK sebelum adanya kebijakan dari pemerintah ini? Dan juga bagaimana bila sebuah perusahaan sudah tutup atau gulung tikar sebelum ada kebijakan ini? Untuk lengkapnya, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Direktur Utama BP Jam Sostek, Bapak Agus Susanto. Mari ikuti perbincangan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah berkenan menerima kami pagi-pagi. Ya, kepaksa nih. Kami bangun tidur langsung ke kantor Bapak. Ya, alhamdulillah. Sehat. Ya. Sebelum masuk ke materi kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Agus. Oh, terima kasih. Ini ke 64 atau ke 65 ya Pak Agus? Ini yang keberapa ya? Saya lahir tahun 63. 63. Iya. Kalau ukuran sepatu saya hafal, kalau usia pura-pura lupa terus ya. Pak Agus ini menjadi salah satu bintang mungkin ya dalam beberapa hari ini. Bintang dalam artian dikejar-kejar para pekerja. Iya. Calon penerima dana bantuan subsidi upah 600.000 per bulan. Iya. Pemerintah bilang datanya merujuk kepada data Jam Sostek. Iya. Sebetulnya ada berapa banyak data di Jam Sostek pekerja yang bergaji di bawah 5 juta? Iya. Dan apakah dana yang 600.000 itu sebetulnya dana mereka sendiri atau dana negara sih? Itu yang menjadi pertanyaan publik selama ini mungkin. Iya, baik. Jadi prinsipnya BP Jam Sostek mendapatkan amanah dari pemerintah sebagai mitra penyedia data calon penerima bantuan subsidi upah, dan kami menerima amanah tersebut dengan baik dan kita siap melaksanakannya. Data yang kita ambil berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kriterianya adalah yang upahnya di bawah 5 juta kemudian tercatat sebagai peserta aktif di BP Jam Sostek per 30 Juni. Jadi berdasarkan kriteria tersebut kita potret, kita turunkan datanya. Nah, kita mendapatkan angka sebanyak 15,7 juta pekerja. Dan ini kita sortir atau kita lakukan berdasarkan upah yang dilaporkan oleh perusahaan kepada BP Jam Sostek dan tercatat di sistem BP Jam Sostek. Jadi dasarnya itu. Nah, tadi disebut peserta aktif. Ya. Padahal kita tahu selama pandemi banyak sekali perusahaan yang kesulitan, ya. Ya. Banyak pegawai yang gajinya dipotong. Artinya saya mikir ini pasti juga banyak iuran yang akhirnya di hold oleh perusahaan-perusahaan dan pegawai mandiri pun mungkin tidak secara rutin lagi membayar iuran. Ya. Nah, apakah kepada mereka tetap akan mendapatkan hak atau terputus haknya? Ya, karena tidak aktif tadi. Betul. Jadi saat ini kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sifatnya umum, yaitu yang upahnya di bawah 5 juta, kemudian tercatat sebagai peserta aktif, cut off-nya tanggal 30 Juni. Nah, peserta aktif di sini artinya adalah peserta yang masih tercatat
di BP Jamsostek. Apakah masih mengiur atau ada menunggak, kita dari kriteria kita masukkan semua. Namun demikian memang ini kita bisa mengkelompokkan. Jadi yang masih belum mengiur atau menunggak kita kelompokkan dulu, kita parkir dulu. Kita himbau, kita sampaikan kepada perusahaan untuk melengkapi, karena ini kan merupakan kewajiban perintah dari regulasi untuk mematuhi peraturan yang ada. Dan nanti modelnya itu setiap pegawai mengurus sendiri ke Jamsostek atau per perusahaan? Ya, per organisasi perusahaan gitu. Betul. Jadi ini para pekerja tidak perlu mengurus sendiri, ya, karena pendaftaran atau pengumpulan rekening bank itu secara kolektif, ya, secara kolektif melalui perusahaan masing-masing. Oleh karena itu kami minta kerjasama dengan seluruh perusahaan pemberi kerja, para HRD untuk menyampaikan nomor rekening bank para pegawainya. Dan juga kami minta para karyawan untuk proaktif menyampaikan kepada perusahaan masing-masing agar segera disampaikan kepada BP Jamsostek melalui sistem aplikasi yang sudah tersedia antara BP Jamsostek dengan perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan yang kebetulan per Juli atau Agustus kolaps, gulung tikar, atau pegawainya terkena PHK? Ya, jadi kembali kita kepada kriteria umum, yaitu sepanjang masih tercatat di sistem BP Jamsostek per tanggal 30 Juni, mereka eligible. Mereka termasuk dalam daftar calon penerima subsidi ini. Berhak gitu ya? Berhak, ya. Itu persisnya per gajian September atau Oktober, atau kan dibilangnya tiap 2 bulan ya pemberiannya itu? Ya, betul. Nah, kalau ini kebijakan dari pemerintah, ya, keuangan nanti. Saya kira saat ini pemerintah sedang memfinalisasi skema, kemudian kriteria, teknis operasionalnya seperti apa. Ya, kita. Nah, Pak Agus, BP Jamsostek sendiri selama pandemi, ya, mungkin kan banyak perusahaan yang kesulitan keuangan, atau mengajukan macam-macam klaim. Apa yang terjadi selama mungkin dari kita kan Maret ya, boleh dibilang Maret sampai Agustus ini yang dihadapi oleh BP Jamsostek. Jadi sebetulnya yang terdampak itu tidak semua sektor industri, sektor industri tertentu saja. Yang tidak terdampak ya berjalan sebagaimana mestinya, bahkan ada peningkatan iuran, peningkatan jumlah karyawan itu ada untuk sektor-sektor industri tertentu. Ini malah anomali kayaknya ya, di tengah kesusahan malah meningkat. Ya, ada sektor industri tertentu ya gitu. Kemudian sektor industri yang lain terdampak. Memang yang terdampak ini ada yang menunggak, kemudian ada juga yang mengajukan keringanan pembayaran iuran. Nah, untuk keringanan pembayaran iuran ini sudah kita artikulasikan, kita sampaikan ke pemerintah, dan pemerintah sudah merespon, menyiapkan regulasinya, menyiapkan peraturan pemerintah yang mengatur untuk pemberian keringanan pembayaran iuran tersebut. Bagian dari kebijakan relaksasi itu ya, Pak ya? Ya, betul. Saya kira kita menunggu pengesahan regulasi yang ada. Perkapannya belum jelas ya, Pak? Saya kira mungkin di ranah pemerintah. Dan yang jelas BP Jamsostek sudah siap untuk menjalankan regulasi tersebut apabila sudah ditetapkan. Infrastruktur kita, mekanisme yang ada di kita sudah kita siapkan. Pak, tadi saya belum menangkap jawaban. Sebetulnya uang yang 600.000 per bulan diserahkan itu, itu sebenarnya uang pekerja itu sendiri yang sudah dibayarkan ke BP Jamsostek atau uang di luar itu, Pak? Jadi itu bukan uangnya pekerja, bukan asetnya BP Jamsostek, tetapi murni betul-betul uang alokasi dari pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi BP Jamsostek sumbangsinya hanya penyerahan data. Betul, itu aja. Keterlibatan kerjasama yang dilakukan ini BP Jamsostek sebatas sebagai mitra penyedia data saja. Ya. Pak, untuk dari 15,7 juta tadi data calon penerima,
sudah di apa ya istilahnya rekening yang sudah disetorkan ke pemerintah untuk segera bisa dikirimkan, ditransfer? Ya, jadi saat ini kita sedang dalam proses untuk mengumpulkan nomor rekening bank dari seluruh peserta. Kita gerakkan, kita koordinasikan dengan cabang-cabang kita seluruh Indonesia, dan itu pengumpulannya tidak manual, tetapi by system. Pemberi kerja atau perusahaan itu mengirimkan nomor rekeningnya melalui sistem aplikasi kita. Dan tadi jam 5 pagi saya lihat sudah terkumpul 5,3 juta rekening. Jam 5 pagi tadi. Saya kira kalau sekarang jam 9 ini rekeningnya bisa dilihat secara real time. Teman-teman kita bisa melihat langsung dari handphone masing-masing berapa nomor rekening yang masuk. Namun demikian nomor-nomor rekening ini akan kita validasi ulang. Kita validasi sampai betul-betul valid supaya agar tepat sasaran. Nah, ini setelah itu akan kita berikan kepada pemerintah. Tentunya kita berharap pemerintah harus memvalidasi ulang supaya tepat sasaran. Kenapa? Karena dana yang dipakai untuk membayar atau mendistribusikan ini adalah dana dari anggaran pemerintah. Sehingga seyogyanya pemerintah juga ikut memvalidasi nomor-nomor rekening tersebut. Targetnya kapan selesai? Kalau target dari internal kita targetkan 17 Agustus ini ya. 17 Agustus ini paling tidak bisa terkumpul 10 juta ya. Kalau dari semuanya 15,7 tentunya mungkin tidak bisa 100% karena ada beberapa kendala, ada juga yang belum punya rekening, ada juga mungkin karyawannya sudah tidak ada atau ada yang meninggal dunia dan sebagainya ya. Karena data yang di kita adalah data yang aktif, mungkin belum dilaporkan yang meninggal, atau orangnya pindah ke satu tempat yang orang nggak bisa tahu, ya kemungkinan tidak bisa 100%. Ya. Oke, Pak, tadi kita sempat singgung para pekerja kaki lima atau Bapak bilang pekerja sektor informal. Nah, untuk mereka dengan kesibukan mencari nafkah, tapi ketika ada mereka kebutuhan mendesak, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan itu? Jadi betul, ini sektor informal ini memang menjadi pembicaraan di seluruh jaminan sosial sedunia. Karena ini kelompok yang cukup sulit untuk bisa dijangkau, cukup sulit untuk bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Kenapa? Karena kita harus berhubungan langsung satu persatu dengan individu tersebut, ya memberikan edukasi, sosialisasi, pemahaman, kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial, kemudian juga terkait dengan kemauan dan kemampuan untuk membayar iuran jaminan sosial. Nah, oleh karena itu kita libatkan masyarakat juga. Jadi kita memang empower untuk masyarakat. Masyarakat ini adalah masyarakat dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada, itu kita rekrut menjadi agen-agen kita. Nah, agen ini seperti agen asuransi, seperti agen perbankan. Agen kita namakan agen perisai, agen perlindungan jaminan sosial Indonesia, atau perisai. Saat ini kita sudah memiliki kurang lebih 5.000 agen perisai yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas mereka adalah mencari peserta baru, ya, mensosialisasi, edukasi, mendaftarkan, dan juga membantu mengurus klaim. Dan mereka mendapatkan fee dari besaran iuran yang dikoleks. Itu sebesar 7,5% dari iuran terkoleks. Dan saya kira kita sudah memberikan atau membuka lapangan kerja baru kepada kurang lebih 5.000 agen perisai kita. Dan saya kira agen perisai kita banyak yang meninggalkan pekerjaan aslinya, berganti profesi menjadi agen perisai kita. Pak, kalau selama pandemi ada semacam modifikasi pelayanan yang dilakukan oleh PP Jam Sostek, Pak. Ya. Mengingatkan ya harus ada protokol kesehatan jalankan. Sementara kita juga memasuki era digitalisasi. Saya belum terlalu tahu bahwa sejauh mana BP Jam Sostek menerapkan teknologi atau program digitalisasi ini dalam pelayanan. Jadi dengan pandemi COVID-19 ini ada dua isu utama.
Satu isu kesehatan, dua isu ekonomi. Kemudian kami dari BP Jam Sostek merespon dua isu tersebut. Kita merespon dengan menyesuaikan apa saja yang ada di BP Jam Sostek. Seluruh elemen organisasi kita adaptasikan dengan kondisi sekarang. Yang pertama terkait isu kesehatan, protokol kesehatan, jaga jarak ya dan sebagainya. Kemudian terkait isu ekonomi, bagaimana kita terus tetap dalam kondisi sekarang ini beroperasi dan memberikan layanan secara normal kepada seluruh masyarakat. Di aspek pelayanan kita melakukan pembaruan atau adaptasi pelayanan, di mana pelayanan kami kita lakukan dengan meniadakan kontak fisik. Jadi layanan kita meniadakan kontak fisik. Bedanya kalau sebelumnya kan berbasis kontak fisik, face to face. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah pelayanan tanpa kontak fisik. Tanpa kontak fisik ini kita lakukan secara online. Ya. Pelayanan kita namakan lapak asik, layanan tanpa kontak fisik. Lapak asik, pelayanan tanpa kontak fisik. Dilakukan secara online. Ini peserta kalau melakukan klaim cukup dari rumah masing-masing, dia akses ke kanal-kanal digital kita, upload data, kemudian lakukan validasi, interview, semua dilakukan secara digital. Kemudian dana ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Sudah selesai. Sama sekali tidak ada kontak fisik dengan petugas kami ataupun datang ke kantor kami. Namun demikian bagi para pekerja yang ada hambatan, kesulitan untuk melakukan akses ke kanal-kanal digital kita, kita persilahkan datang ke kantor-kantor cabang terdekat. Di kantor cabang terdekat nanti tidak ketemu dengan petugas kami, hanya ketemu dengan security saja. Ya, karena seluruh customer service kami itu sudah kita evakuasi ke dalam. Ya, yang ada di ruang pelayanan ini hanyalah bilik-bilik monitor. Ya, kita lengkapi alat-alat monitor di situ. Nanti peserta akan dilayani melalui media monitor ini. Bisa dilakukan self service di situ. Jadi dia tinggal duduk, tempat yang tersedia, sudah nanti ada petugas yang akan memandu. Nah, petugas kami ini, customer service kami, ada yang di rumah karena bekerja secara WFH, ada yang bekerja di kantor. Hal yang baru lagi adalah selain tidak melakukan kontak fisik, tetapi juga dilayani one to many. Kalau yang dulu satu customer service melayani satu orang berhadapan langsung, saat ini satu customer service melayani antara 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang sekaligus. Meskipun lewat layar gitu ya? Iya, sekaligus. Jadi walaupun secara bersama-sama 6 orang sekaligus seperti video conference, tapi pembicaraannya bisa diatur secara privacy. Yang lain tidak dengar dan tidak saling lihat. Tetapi petugas kami, customer service kami melihat semuanya. Nah, model layanan ini kita namakan layanan one to many. Saya kira ini menjawab dua isu tadi, isu kesehatan, protokol kesehatan kita jalankan, jaga jarak kita jalankan, kemudian isu terkait ekonomi. Nah, ini menjawab kecepatan pelayanan. Karena dengan melayani 416, maka ada peningkatan kecepatan pelayanan sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya dalam mengurus dengan cepat dan singkat. Jadi ngomong-ngomong, selama pandemi ini ada peningkatan nilai klaim nggak Pak dari masyarakat? Ya, kalau kita lihat dari jumlah klaim memang ada peningkatan ya. Januari, Februari masih stabil, kemudian Maret agak berkurang, April agak berkurang ya. Karena ada PSBB dan sebagainya, kemudian Mei mulai naik, Juni naik tajam dan di Juli naik terus. Yeah. Apa analisisnya kenapa itu terjadi? Penyebabnya kira-kira apa Pak? Karena banyak pekerja yang dinonaktifkan oleh perusahaan. Dinonaktifkan ini ada yang memang memasuki usia pensiun, ada juga yang ter-PHK. Kemudian ada yang mengundurkan diri, ya. Jadi dari data yang dinonaktifkan memang ada peningkatan cukup signifikan di tahun 2000 ini. Itu udah nggak terikat lagi bahwa
pencairan klaim itu harus menunggu 5 tahun gitu, masih terikat nggak sih? Ya, jadi cara untuk klaim JHT ini ada beberapa persyaratan ya. Kalau persyaratan umumnya JHT itu bisa diambil kalau meninggalkan Indonesia selamanya, meninggal dunia, cacat tetap, kemudian memasuki usia pensiun, kemudian tidak bekerja lagi. Nah, untuk mengambilnya juga ada beberapa pilihan, bisa diambil sebagian. Yang pertama adalah pengambilan sebagian. Jadi sebagian dari saldonya diambil. Nah, sesuai dengan ketentuan, pengambilan sebagian ini hanya boleh dilakukan setelah mengikuti atau setelah mengiur selama 10 tahun. Besarnya atau pemanfaatannya, yang pertama adalah untuk membayar atau mengangsur atau membiayai perumahan. Ini besarnya 30%. Untuk DP lah itu ya? Ya, jadi 30% dari saldo yang dimiliki. Ini bisa diambil langsung 30% untuk pembiayaan perumahan. Kemudian bisa juga atau, jadi ini pilihan, atau 10% saja. Jadi pilihannya 30% atau 10%. Kalau 10% bisa digunakan apa saja untuk kebutuhan saat itu. Namun demikian, sekali lagi kami tekankan, itu pengambilan sebagian hanya bisa diambil setelah masa iur atau mengikuti BP Jam Sostek selama minimal 10 tahun. Namun demikian perlu kami ingatkan, ini ada konsekuensi pajak ya, karena pajaknya lumayan besar. Ya, jadi kalau sekarang ngambil 30%, kemudian nanti akan ngambil lagi yang berikutnya itu kena pajak progresif. Jadi tergantung saldonya, kalau saldonya besar ya bisa kena pajaknya 35%, bisa 25%, bisa 15%. Itu perumahan 30%. Kalau untuk kendaraan misalnya, karena di tengah pandemi orang mungkin beresiko naik kendaraan umum, pengen punya kendaraan pribadi, tentu tidak roda 4, roda 2 lah ya untuk pekerja-pekerja menengah gitu. Itu juga dimungkinkan nggak Pak? Ya, sangat dimungkinkan. Jadi bisa persentasenya sama dengan perumahan 30% juga? Bukan, 10%. Jadi itu pilihan, ngambil 10% atau 30%, dan hanya sekali aja. Nggak bisa 10% ngambil lagi 10%, ngambil 10%. Hanya sekali aja ngambil 10% untuk lain-lain, atau 30% untuk perumahan. Tapi dengan syarat harus menjadi peserta dan mengiur selama 10 tahun. Ya, nah, kemudian yang kedua adalah pengambilan JHT karena tidak bekerja lagi atau memasuki usia pensiun. Ini bisa diambil hanya masa tunggunya 1 bulan. Katakan misalnya Pak Derajat kena PHK hari ini, ya akan bulan bisa depan. Mengambilnya bulan depan. Dan ini jumlah yang paling banyak untuk pengambilan saat ini adalah yang di masa tunggu 1 bulan. Nah Pak, ini yang menarik lainnya selama pandemi ini kan kita banyak bekerja di rumah gitu kan. Mungkin akan terdengar aneh kalau terjadi kecelakaan kerja di rumah gitu. Tapi andai kan itu terjadi, apakah tetap bisa mendapatkan klaim untuk mendapatkan hak-haknya asuransi tenaga kerjaan itu? Iya, betul. Jadi ini para pekerja yang bekerja di rumah atau work from home, apabila mengalami kecelakaan kerja walaupun di rumah, kita cover dan kita kategorikan mengalami kecelakaan kerja, akan mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan apabila mengalami kecelakaan kerja. Nilainya akan sama dengan bila kita mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja biasa, di kantor atau di jalan bahkan mungkin. Sama, karena kategorinya sama, itu dianggap sebagai kecelakaan kerja saja. Kalau terhadap, ini kan banyak relawan ya untuk penanganan pasien COVID misalnya di luar itu BP Jam Sostek memberikan layanan khusus terhadap mereka nggak Pak? Ya, jadi para relawan COVID ini ada yang secara sukarela, ada yang di kelompok tertentu, didaftarkan di BP Jam Sostek. Namun demikian kami juga berempati para jajaran direksi Dewas dan karyawan BP Jam Sostek ini menyumbangkan sebagian dari gaji kita.
Jadi kita potong gaji dari bulan Maret sampai sekarang dan akan terus ke depan. Itu dana yang terkumpul kita gunakan untuk membayar iuran BP Jamsostek kepada para relawan COVID-19 yang terdaftar di BNPB. Ya. Oh, jadi dana sosial dari ya nih, bukan Ya, ini bentuk, menggunakan dana. Oh bukan, ini benar-benar bentuk apa namanya kepedulian solidaritas kita dari insan BP Jamsostek. Selama pandemi ini kan orang takut naik kendaraan umum. Ya. Bisa nggak dipakai untuk cicilan kepemilikan kendaraan pribadi? Tidak mobil tentunya, kendaraan bermotor kan lebih efisien. Selain tidak umpel-umpelan di angkutan umum, bisa lebih cepat juga. Bisa nggak dipakai untuk itu? Iya, saya kira besarannya 30%. Tetap. Ya, 30% itu 20% harus ke perumahan, yang 10% bisa yang lainnya. Saya kira yang 10% mungkin bisa digunakan untuk apa namanya kebutuhan yang lain. Ya. Oke. Pak, saya ingat dulu zaman Pak Menteri Tenaga Kerjanya Herman Suparno itu para seniman, pedagang-pedagang kaki lima itu sempat dikumpulin, ada gerakan ayo ikut asuransi ketenaga kerjaan. Dia dulu Jamsostek juga ya, Jamsostek. Itu sebetulnya masih berjalan nggak programnya sekarang? Ya, saya kira masih. Ada beberapa kelompok pekerja yang kita sebut pekerja rentan, ya. Kemudian ada istilahnya pekerja rentan. Ya, ada pekerja rentan, kemudian ada pekerja apa namanya berprofesi, ya. Atau kita sebut secara umum adalah BPU, bukan penerima upah atau pekerja informal. Nah, pekerja informal ini juga apa namanya diikutkan di BP Jamsostek. Ya. Jumlahnya berapa banyak? Saat ini memang belum banyak yang sudah terdaftar di BP Jamsostek untuk pekerja informal karena program ini baru dibuka di tahun 2014 sejak Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dan sejak saat itulah untuk sektor pekerja informal atau BPU baru bisa didaftarkan di skema jaminan sosial. Berapa banyak tuh? Saat ini sekitar 3 sampai 4 juta pekerja informal. Ya. Tapi memang gaung mungkin kampanye dari BP Jamsosteknya juga kurang itu. Iya, kita akan lebih optimalkan lagi untuk melakukan sosialisasi kepada para pekerja informal, dan ini sifatnya voluntary ya, karena yang bayar oleh dirinya sendiri ya untuk iuran kepada BP Jamsostek. Atau jangan-jangan nggak usah disosialisasikan, seadanya aja, karena berisiko juga gitu, ntar udah terdaftar mereka nggak. Jadi infrastruktur sudah kita siapkan. Kemudian untuk melakukan pendaftaran itu bisa di-download melalui aplikasi kita, aplikasi BPJS-TKku, kemudian juga melalui website kita. Jadi bisa apa namanya melakukan pendaftaran secara mandiri. Dan saya kira di aplikasi kita juga kita lengkapi beberapa informasi mengenai informasi kepesertaan. Seperti contohnya sekarang ini kan kita lagi mengumpulkan rekening. Nah ini para peserta juga bisa mengecek rekening bahkan upahnya. Jadi upahnya misalnya, upah saya berapa ya yang dilaporkan oleh perusahaan kepada BP Jamsostek. Jangan-jangan lebih dari 5 juta atau kurang dari 5 juta. Itu bisa dicek melalui website kita bpjsketenagakerjaan.go.id dan juga bisa mendownload aplikasi BPJS TKU. Nah, boleh tahu nggak sih berapa banyak dana iuran pegawai yang sudah terkumpul di BP Jamsostek itu, dan dikelolanya semacam apa, Pak? Yeah. Apakah diinvestasikan di program-program lain yang bisa memberikan penghasilan atau bunga? Ya, oke. Jadi per Juni 2020 ini posisi dana kelolaan kita di 430 triliun. Tentu saja ini ditempatkan ke instrumen investasi sesuai dengan regulasi. Jadi kita tidak bisa seenaknya saja ini ada duit 430 triliun investasikan di sini, di situ, nggak bisa. Jadi sudah ada regulasinya, ada guidance-nya, sudah sangat jelas sekali, sangat detail sekali, hanya boleh di mana, kriterianya apa,
maksimal besarannya apa. Yaitu pada umumnya kita tempatkan di surat utang negara, obligasi dan sebagainya, kemudian ke instrumen saham, reksadana, deposito dan investasi langsung. Ya. Itu nggak bisa dipakai misalnya untuk program pembangunan perumahan bagi pegawai gitu ya? Kan misalnya kerjasama dengan Perumnas atau apa misalnya di sebuah area industri, kan salah satu problem pegawai atau pekerja kita kan di perumahan. Perumnas punya program tapi kesulitan duit, terus kerjasama dengan BP Jamsostek misalnya untuk sama-sama bangun. Karena yang akan memanfaatkan juga sama-sama pegawai, betul. para pemberi iuran itu juga. Ya itu sangat dimungkinkan, tetapi sekali lagi bahwa pengelolaan dana BP Jamsostek itu dikelola secara bisnis komersial. Kenapa? Karena kami diwajibkan untuk memberikan imbal hasil kepada peserta minimal sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito bank pemerintah selama 1 tahun. Nah, karena kita ada kewajiban harus memberikan imbal hasil, maka pengelolaan kita dasar hitungannya adalah business judgment. Ini kalau saya investasi di situ bisa menghasilkan berapa? Kalau hitungan kami tidak masuk, tentu kita tidak bisa melakukan. Ya, dan prinsip dari pengelolaan aset-aset BP Jamsostek ini adalah seluruh hasil pengembangan investasi dikembalikan atau diberikan kepada peserta. Ya, inilah yang membedakan antara Jamsostek dulu adalah BUMN, lembaga komersial. Ya, kalau sekarang menjadi badan hukum publik, kita non-profit organization. Jadi BP Jamsostek tidak mencari untung, tetapi seluruh pengelolaan hasil keuntungan itu dikembalikan kepada seluruh peserta. Dan kita juga memberikan beberapa manfaat lain, manfaat dasar sesuai dengan ketentuan. Ada manfaat atas risiko jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun. Tapi kita juga memberikan manfaat layanan tambahan. Manfaat layanan tambahan ini adalah berupa pemberian bantuan atau pinjaman ringan kepada seluruh pekerja untuk uang muka perumahan, untuk pembelian perumahan, untuk renovasi perumahan, dan juga kita berikan untuk pinjaman kepada developer yang akan membangun perumahan buat peserta BP Jamsostek. Dan saya kira kita kerjasama dengan perbankan, ini tidak berarti BP Jamsostek memberikan kredit, tidak, tetapi kami bekerja sama dengan perbankan, yaitu bank-bank pemerintah, seperti contohnya BTN. Peserta kami bisa mendapatkan kredit dari BTN dengan tingkat suku bunga yang rendah, uang muka yang murah. Gitu. Tadi kan data 15,7 juta itu data yang bergaji di bawah 5 juta, tapi sebetulnya total peserta BP Jamsostek itu berapa? Ya, jadi data terakhir kita untuk total peserta di BP Jamsostek sebanyak 52 juta peserta. Itu data per bulan Juni 2020. Ya. Itu sesuai target BP Jamsostek atau sebetulnya masih jauh, masih bisa lebih meningkat lagi, bertambah lagi itu? Ya, kalau kita lihat dengan total angkatan kerja yang eligible untuk menjadi peserta BP Jamsostek, coverage kita sudah 56%. 56%. Kalau kita lihat angkatan kerja kan ada 130 juta, tetapi kan tidak semuanya eligible menjadi peserta BP Jamsostek, karena di situ ada komponen pekerja TNI, Polri, pegawai negeri, kan beda. Kemudian yang usianya di atas atau usianya di bawah. Nah, setelah kita hitung dibandingkan dengan yang sudah terdaftar itu 56%. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan rata-rata coverage jaminan sosial di dunia, itu rata-ratanya 40%. Rata-rata baru 40% yang diikutkan di jaminan sosial di dunia, rata-rata. Nah, kita sudah 56. Kalau dilihat dari negara Asia Tenggara pun kita hanya berbeda sedikit di bawah Malaysia.
Ya, jadi ada Singapura, di atas, Malaysia. Nah, di luar itu di belakang kita, di bawah kita. Saya nggak hafal, tapi saya punya datanya itu. Detikers, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Agus Susanto, Direktur Utama BP Jam Sostek. Ada satu hal yang patut digarisbawahi dari perbincangan tadi, khususnya bagi Anda para pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Pastikan kepada perusahaan Anda bahwa hak-hak Anda terlindungi dan perusahaan menjalankan kewajibannya untuk menyetorkan rekening Anda agar apa yang menjadi hak Anda untuk mendapatkan subsidi upah dari pemerintah sebesar Rp600.000 bisa terbayarkan tepat waktu. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Bapak Agus, terima kasih banyak sekali.